Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Halo, baik lagi nih Bang sama podcast Kotak Masuk Kembangan wawasan dengan canda. Selamat Idul Adha buat teman-teman yang Selamat merayakan. Idul Adha. Gila, kita belum ada episode Idul Fitri, Idul Adha aja lah ya. Gimana Nick? Idul Adha tuh menurut lo rame gak sih kalau di Singapura nanti nih? Gak ada Bang, waduh. Gue melewatkan Idul Fitri di Singapura kan. Oh iya, lo Idul Fitri di sana Gue ya? Idul Fitri di Singapura. Jadi coba lo bayangkan. Kalau di Indonesia ini kan seminggu libur gitu kan. Ya. Iya kan. Jadi mungkin 4 hari sebelum hari raya sama 4 hari setelah hari raya lah. Nggak persis seminggu, mungkin 9-10 hari lah gitu. Di sana gue cuma sehari Pak libur. Hari H doang tuh. Jadi hari ini ngampus, besok pagi sholat Id, makan, tidur, ngapa-ngapain, besok lagi udah. Gak ada hari beraktivitas lebaran lagi. kedua, gak ada ya? Nggak ada tuh. Anjir. Beda banget ya. Ya makanya ini gue sekarang baru merasakan gimana hidup jadi seorang minoritas ya. Double minoritas, udah bukan Chinese, Muslim lah. Jadi di sana beda 180 derajat banget lah sama Indo ya. Ya cuman biasanya orang weekendnya masih lanjut lebaran. Jadi maksudnya lanjut mengunjungi sanak family lah gitu. Tapi di weekendnya. Tapi nggak gitu. ada pulang kampung lah ya di sana istilahnya. Ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Cuma kalau gue lebih tertarik di Idul Adha sekarang karena mungkin tahun lalu kita belum pernah bahas nih men. Ya. Gue kan kalau di Idul Adha itu kan ngelihat kan orang untuk yang beragama Muslim kan melakukan kurban. Benar. Bener ya. Benar. Jadi dia kan mendonasikan ibaratnya berkat atau rahmat yang diberikan Tuhan kepada dia untuk kaum-kaum yang belum bisa merasakan daging kurban ya kan. Belum yang kurang beruntung mungkin ya kan. Bener kayak gitu nih tuh. Ya sebenarnya kan konsepnya adalah mengorbankan sesuatu yang sebenarnya nih kalau dari dari cerita ya, mestinya di agama lu juga sama nih. Iya, sama sih. Seseorang yang sangat lu cintai itu sebenarnya bukan punya lu, ini kan punya Tuhan kan Betul. gitu. Nah, jadi lu diberikan pelajaran untuk ya berkorban atas apa yang memang sangat lu cintai lah gitu. Bahwa semuanya itu bukan punya lu sebenarnya gitu. Jadi ya kalau konteksnya sekarang ya udah enggak gitu. Cuman ya yang lu cintai sekarang apa sih? Salah satunya kan uang gitu kan, harta gitu. Karena ya harta itu dibentuk dalam kayak sesuatu hewan, kemudian ya lu korbankan gitu. Buat masyarakat yang tidak mampu. Benar. Ya, kalau buat lu sendiri mah lu makan sendiri hitungannya. Lu mesen kambing, sate kambing. Tapi sebenarnya kalau di Islam ya si pemilik yang mengorbankan itu juga dapat porsi, dapat jatah. Iya, tapi gitu. bukannya lu barbecue party kan? Iya benar. Nah, jadi kalau gue ngeliatnya gini nih, ini agak menarik karena gue selalu ngeliat kalau pas mau kurban ya dari gue kecil sampai sekarang, pasti kan ada jual beli hewan kurban. Benar. Ya kan. Nah, gue iseng nih kemarin nih sebagai yang non Muslim, bisnisnya segede apa sih? Nanti gue tanya balik kalau peternakan babi ya. Pas Natal, boleh. Jadi kalau gue lihat nih ada satu satu berita ataupun artikel yang ada di Cashless nih. Ya. Jadi dia ngebuat analisa terkait bisnis kurban. Ini gue bacain aja ya. Jadi kalau untuk ternak kambing, modal awal 8 juta bro. Itu terbagi dari kandang siap pakai 3 juta. Ini jurnal tahun 2022. Jadi ya beda-beda tipis lah. Terus lo kalau beli 5 pasang kambing usia 5 bulan. Jadi masih kecil lah kalau menurut gue ya. Jadi kayak bibitnya gitu. Itu 500.000 dikali 10 5 juta. Jadi 5 juta tambah kandang 3 juta jadi 8 juta men. Nah terus ada biaya operasional bro. Ya. Nah ini dia kayak variable cost nih gue bilang nih. Ngeri juga nih. Ternak kambing akan membutuhkan keperluan lain seperti pakan, vitamin. Itu prediksi 1 juta per bulan men. Ya. Nah sementara itu biaya yang belum termasuk itu kayak lo gak punya lahan ternak. Jadi ibaratnya kalau lahan ternaknya bukan punya lo ya lo harus sewa. Atau kalau lo punya di kampung ataupun ya gue gak tahu kalau di rumah kayaknya gak boleh deh lo pelihara 10 kambing. Ya yang penting tetangga lo gak terganggu aja sih sebenarnya. Lo izin dulu lah. Dia akan bilang it's my pet man. Jadi kalau kan lo lagi banyak tuh sekarang gak tahu di Singapura ataupun di Jakarta kan lo ada ibu-ibu ataupun anak muda
bawa anjingnya dia, kucingnya dia di tas men, atau nggak lu bawa kambing men. Kalau bawa kambing kan lucu juga tuh ibarat itu, bisa dijual men. Terus, nah kalau ditanya nih berapa keuntungannya, setelah 15 bulan, 1 ekor kambing itu bisa dijual 2,5. Ya, menurut gua nih angkanya nih angka murah lah 2,5 ya. Market lah, market banget, price. Padahal bisa di atas ini jauh. Tergantung varian dan berat badan kan sebenarnya. Betul. Terus pendapatan yang diperoleh kalau 2,5 juta dikali 10 25 juta. Keuntungan yang diperoleh 25 juta dikurangin modal 8 juta tadi plus perawatan selama 15 bulan nih 1 juta, gue nggak tahu bener atau enggak. Jadi ada 16 juta. Jadi ya GP-nya sekitar 64% men. Ya menurut lo nih dengan mungkin polanya dulu deh. Lo kan mungkin pernah tahu sedikit nih terkait peternakan ini. Ini make sense gak men dengan kayak gini dulu. Bukan keuntungan ya tapi prosesnya ya. Ya jadi ini keunikan bisnis peternakan gitu ya. Jadi kalau kita bilang modalnya berapa sih Nick gitu kan. Sebenarnya modalnya itu kan yang pertama adalah kandang. Betul. Gitu kan. Nah, kandang itu kalau misalnya lu bikinnya sederhana nggak apa-apa, tapi akan lebih baik kalau lu bikinnya lebih proper. Nah, proper itu maksudnya gimana? Yang pertama adalah pengelompokan orangnya gitu. Jangan sampai terlalu mepet antar kambingnya. Kalau terlalu luas juga jadi mubazir gitu kan. Jadi mesti pas karena kambing itu juga suka berantem sebenarnya gitu. Jadi mesti dibedain. Terus jangan sampai terjadi incest. Incest tuh apa tuh men? Jangan pura-pura nggak tahu dong. Enggak emang incest itu kambing yang jadi, serumpun. Jadi misalnya bapak anak nih. Bapak anak ya. Bapak ibu. Bapak ibu punya anak. Nah, anaknya ini jadi gini, kambing itu sama bapaknya. Kandang itu kambing itu kadang melahirkan tuh nggak cuma 1 bang. Iya banyak. Bisa 2 sekali lahiran gitu kan. Jadi apalagi misalnya lahirnya cewek lah gitu ya. Terus habis itu nggak dipisah nih kandangnya. Oh cewek sama cowok nggak dipisah. Iya, apalagi bapak anak nggak dipisah. Nah harusnya dipisah. Nah kalau nggak dipisah, ini anak misalnya bertumbuh nih. Jadi kambing itu butuh 9 bulan sampai 12 bulan untuk dia jadi dewasa. Oke. Sampai dia tuh bisa keluar anak birahinya. Lagi, ya. Bisa ada birahinya lagi lah gitu. Nah. Cepet juga ya setahun doang ya. terus. Jadi kalau itu nggak dipisah dengan proper, bapaknya nyikat anaknya. Nah, anaknya ini ternyata hamil. Nah, itu biasanya ada kemungkinan cacat. Gitu. Secara genetika nggak bagus. Benar. Jadi mesti dipisah. Tapi kalau gue ngelihat dari artikel tadi itu kan kayaknya dia tuh nggak berniat untuk di-keep terus. Jadi beli kembangin jual, kembangin jual gitu. Tapi kalau yang gue kemarin itu kita beli indukan. Nah, indukannya ini yang berproduksi kayak mesin gitu loh. Oh, ini yang kita kemarin episode sama Dewa tadi ya, yang kata masalah ayam ya. Ya, jadi modal yang dikeluarkan pertama tuh kandang, kalau bisa yang proper. Terus yang kedua modal besarnya adalah indukan. Nah, jadi kambing itu juga punya varian gitu ya, sama kayak unggas itu ada varian yang unggul gitu. Jadi kalau misalnya kambing itu ada kambing kacang namanya. Kambing Jawa gitu ya, kambing kacang. Itu dia kecil, kalau udah umur 12 bulan seterusnya gede ya. Segitu doang. Ya kalau lu tahu ya kambing yang kecil pokoknya lah gitu. Iya, itu. Yang 2,5 atau 3 juta tuh? 2,5 lah, 2,5 juta. Oh 2,5 ya? Kambing gitu. kacang tuh ya? Kambing kacang gitu. Nah dia lebih tahan penyakit gitu, lebih bandel gitu. Tapi ya pertumbuhannya segitu-segitu aja. Gitu. Nah terus ada lagi varian kambing Etawa. Wih itu apa lagi tuh? Nah ini kalau gue nggak salah sih ini dari India ya. Gitu. Kambing India nih ya. India atau Timur Tengah gitu. Oke lah. Pokoknya gitu. Luar negeri lah ya. Luar negeri. Nah itu memang varian unggul yang bisa menghasilkan susu juga. Gitu. Nah tapi memang dia tuh kalau bertumbuh tuh tingginya bisa sampai sebahu kita nih. 1,5 meter dapat. Iya. Anjir gede tinggi banget. Gede. Gue nanti bisa tunjukin fotonya tuh, bisa gede banget. Jadi kalau dijual itu gepuknya lebih kerasa gitu. Mungkin bisa 5 juta, mungkin 4 juta 5 juta gitu. Ya itu kayak sapi limosin lah istilah kata lah gitu. Nah, tapi memang kelemahannya dia nggak setangguh si kambing kacang itu. Gitu. Jadi makanya segmen yang mau dijual itu yang perputarannya cepat gitu. Atau lu mau main varian. Tapi kalau main varian artinya segmen lu nggak semua orang gitu. Karena kan semua orang mungkin kemampuan spendingnya terbatas. Betul. Gak bisa semua orang
bayar 5 juta ya gue cuma bisanya 2,5 secukupnya gitu. Itu juga gue bagi-bagi sama yang lain gitu kan. Nah itu jadi paling gede tuh 2. Kita bicara modal awal ya, kandang sama induk. Nah habis itu biaya operasional. Nah biaya operasionalnya termasuk Pakan, vitamin, sama yang jagain, Oke. sama vitamin, sama ya itu sih itu yang penting gitu. Nah jadi kalau ngitung modal, kalau ini kan hitungannya sederhana ya. Ini kurang ini dapat ini. Kayaknya nggak sesederhana ini nih gitu. Karena kalau ini kan dilihat dia 25 juta kurangi 9 juta. Nah, ya. kayaknya 9 jutanya kekecilan. Gitu. Karena GP-nya nggak mungkin 64 sih gue juga ya, gitu. karena ini kan dari biaya modal di awal, oke, bener lah gitu. Tapi bulanannya kayaknya kekecilan nih. Iya, karena dia harusnya ngurangin 1 jutanya itu per bulan harusnya 15 juta dong. Ya 10 juta lah. 10 juta lah taruh. Ya, 15 kurangi 5 bulan kan. Jadi dia ngembangin kambing itu 10 bulan. Betul. Nah, 10 bulan kali 1 juta gitu. Jadi kurangnya di situ aja. Tapi kurang lebih ini udah bener. Nah, enaknya adalah lu bisa mencari kambing yang sekali lahir tuh 2 kambing. Oh. Gitu. Jadi itu biasanya kecenderungannya dia akan seperti itu terus. 2 gitu. Karena aku percaya dengan bisnis yang ya walaupun kambing itu bisa dimakan di luar Idul Adha juga ya. Cuman ini kan kelihatannya tuh kayak semua orang tuh pas Idul Adha tiba-tiba jadi peternak kambing tuh. Yeah. Ada yang seasonal breeder lah kalau kita bilang atau seasonal business. Dan kalau gue lihat nggak mungkin mereka bertumbuh atau berjualan kalau nggak GP-nya bagus. Yeah. Nggak mungkin banget tuh. Dan di zaman sekarang tuh kambing 3 juta 2,5 tuh nyaris itu kurus banget men. Yeah. Kalau lo ngambil segitu. Berarti kan ya kita bisa lihat mereka ini peternak ya kan. Dan lu waktu lu mau coba ini alasannya apa sih Nick? Apa lu juga ikut Idul Kurban gitu nanti bisnis kurban? Oh ya apa ya, kambing itu kan dibanding sapi, kalau sapi modal lu lebih gede kan. Yes. Gitu. Udah pasti Sementara lebih gede. gua memang ada aspirasi untuk punya bisnis gitu. Nah bisnis itu ya kalau bisa tuh ya sirkular ekonomi. Jadi bisnis peternakan, nanti dari peternakan itu kan ada kotoran. Nah iya, itu bisa dijual katanya. Bisa. 1 kilo 1 karung itu bisa 20.000. Iya di jurnal ini atau di artikel ini juga bilang baik sapi ataupun kambing lu bisa dapat pendapatan lain sebenarnya. Dan itu laku ya mana? Laku. Oh. Gitu. Jadi dari kotoran itu ya kalau misalnya nggak lu pakai ya lu jual. Tapi kalau lu punya pertanian ya lu bisa pakai buat pupuk pertanian gitu. Nanti dari pertanian itu diputar jadi makanan kambing misalnya gitu kan. Jadi lu muter aja. Jadi sebenarnya kalau tadi ada ongkos 1 juta per bulan, sebenarnya kalau lu bisa ngembangin ladangnya itu buat jadi bukan pertanian ya, untuk benih rumput lah ya, rumputnya. Ada rumput kan juga ada varian-variannya tuh. Nah, itu sebenarnya muter aja uangnya. Lu enggak usah lu cuma keluar modal di awal. Nanti habis itu selebihnya ya sudah berputar gitu. Dan sorry, ini kan pas kita ngomongin sustainability kan terkait gas CO yang dikeluarkan peternakan juga cukup tinggi kan? Ya. Itu udah bisa dimanfaatin gak sih kalau di peternakan lo sekarang? Kalau peternakan gua sekarang belum, tapi prakteknya kalau di beberapa kota yang sapi ya, itu bisa buat masak. Serius loh? Iya, jadi gasnya? Gas metananya itu ditangkap, gue tapi nggak tahu ya cara nangkapnya gimana, tapi ditangkap dan itu bisa jadi ada pipanya. Nah pipanya itu nanti ngalir ke beberapa rumah tangga. Nah itu bisa buat nyalain gas. Jadi kalau lu mau masak nggak usah pakai LPG. Inilah benar ketahanan pangan bener-bener lah ya. Ngeri. Gitu. Ya cuman kalau dibilang atau kalian dengerin, wah ini harusnya segini bang, segitu bang. Ya namanya juga artikel ya. Jadi ini kurang lebih ya. Kami juga butuh tanggapan nih. Karena sapi juga gak jauh beda nih. Ya hitung-hitungannya juga segituan lah. Cuma maupun sapi ataupun kambing, ya untuk berbisnis kita harus mulai dulu dengan kepengetahuan dulu. Ya harus belajar sih. Ya, karena belajar. resiko terbesarnya kan sebenarnya kan penyakit. Oh iya benar. Ya kan kalau dia nggak dirawat dengan baik, dia kena penyakit, meninggal gitu ya, mati ya. Berarti kan uang lo angus aja gitu kan. Iya sih, karena nggak bisa dimakan juga karena kan dia meninggal karena sakit kan, bukan untuk disembelih kan. Dan ada resiko penyebaran juga kan. Gitu. Betul. Jadi lebih baik nggak kejual sekarang Idul Adha, nggak apa-apa masih bisa disimpan buat tahun depan daripada resikonya masih lebih mending dibanding resiko nggak bisa ngerawat ini dengan baik sehingga ada potensi kena penyakit gitu. Oke, good. Thank you Nick. Sama-sama. Iya, luar biasa. Jadi narasumber nih gue nih. Sekali lagi selamat Idul Adha buat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Ciao. Bye-bye.